Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Abira di channel YouTube Belajar Arsitektur. Berbeda dengan tema video seperti biasanya, kali ini kita akan membahas tokoh arsitek terkenal Indonesia asal Bandung. Siapa lagi kalau bukan Andra Matin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk langsung aja subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Andra Matin memiliki cara pandang tersendiri dalam merancang bangunan. Karakter desainnya clean dan modern, yang dipadu-padankan dengan penggunaan material lokal, berhasil mengantarkannya memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi, baik skala nasional maupun internasional. Penasaran dengan karya dan penghargaan yang pernah Andra Matin dapatkan? Yuk simak video ini sampai akhir ya. Isandra Matin, atau sering kita kenal dengan nama Andra Matin, adalah seorang arsitek ternama Indonesia yang lahir pada tanggal 16 Agustus 1966 di Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, Andra Matin memiliki ketertarikan yang berbeda dengan orang seusianya. Ketertarikannya pada dunia arsitektur tidak hanya pada fungsi, tapi juga keindahannya. Andra Matin sudah akrab dengan dunia seni dan desain dari kecil, karena dulu ayahnya berkuliah seni rupa di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Di rumah, ia sering melihat ayahnya menggambar dan membuat karya buku. Menurutnya, hal yang paling berkesan adalah ketika ayahnya mengajarinya cara memakai pensil dengan benar. Saat lulus SMA, ia ingin belajar planologi di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Unpar, dan Trisakti. Sayangnya, ia tidak diterima di ITB, namun diterima di Prodi Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar dan Universitas Trisakti. Karena kakek dan neneknya dulu tinggal di Bandung, akhirnya ia memilih kuliah di Universitas Katolik Parahyangan atau yang biasa disingkat Unpar di Kota Bandung. Setelah lulus dari Unpar, pada tahun 1988, ia bekerja di Geraha Cipta Hadiprana yang didirikan oleh arsitek Hendra Hadiprana. Di kantor lamanya, Andra Matin bekerja selama 9 tahun dan memiliki posisi yang bagus. Namun saat itu, ia tidak merasa memiliki kemerdekaan dalam mendesain. Ia sangat fokus dalam menekuni pekerjaan hingga tidak pernah mengambil pekerjaan sampingan. Namun, entah kenapa, saat itu ia malah menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Pak Hermawan Tanzil dari Le Boyer untuk merancang kantornya. Pada zaman krisis ekonomi tahun 1998, masih jarang permintaan dari orang yang minta kantor tanpa AC dengan ruangan kaca berbentuk box. Waktu mengerjakan proyek ini, Andra Matin yakin bahwa proyek yang dikerjakannya pasti akan diketahui bosnya dan orang seluruh Jakarta. Karena alasan ini, akhirnya ia memutuskan untuk resign dan mendirikan studio arsiteknya sendiri bernama Andra Matin. Dan benar saja, selang 1 tahun, tepatnya pada tahun 1999, desain kantor Le Boyer Graphic Design mendapatkan penghargaan dari IAI Award. Gedung ini bernama Dialog Art Space. Sebagai gedung konsultan desain grafis, bangunan ini berisi ruang seni, kafe, dan toko. Selama perjalanan karirnya, Andra Matin berhasil mendapatkan penghargaan nasional hingga internasional. Sebagai salah satu arsitek berpengaruh di Indonesia, Andra Matin pernah terpilih menjadi 101 arsitek dunia yang paling berkiprah di dunia arsitektur. Gak cuma itu aja, Andra Matin juga pernah mendapatkan penghargaan bergengsi yaitu Venice Architecture Biennale tahun 2018. Dan yang terbaru, Andra Matin mendapat penghargaan Aga Khan Award for Architecture 2022 untuk Bandara Blimbing Sari di Banyuwangi, Jawa Timur. Blimbing Sari Airport mengusung konsep eco-green di mana atap bandara didesain memiliki visual segar dan natural dengan adanya penambahan vegetasi hijau di atasnya. Karena memiliki desain yang unik, bandara ini memperoleh penghargaan kategori Green Airport Unique Design. Fun fact-nya, ternyata desain bandara Banyuwangi terinspirasi dari rumah adat suku Using atau Osing di Banyuwangi. Dengan banyaknya bukaan, maka cahaya alami dan sirkulasi udara di bandara menjadi lebih baik. Hal ini juga berperan besar untuk mengurangi konsumsi energi. Selain Bandara Blimbing Sari, ada pula beberapa karya inovatif Andra Matin yang lekat dengan penggunaan material ekspos dan lokalitas. Salah satu contoh karyanya yang sensasional adalah Potato Head Beach Club Bali yang bagian fasadnya menggunakan 6.600 jendela antik crab yak yang didatangkan langsung dari seluruh penjuru Indonesia. Selain itu, juga ada Masjid Apung Ancol yang desainnya sangat filosofis, karena setiap detail desain bangunannya mencerminkan nilai keislaman yang mendalam. Dengan ketinggian masjid 25 meter, mencerminkan jumlah 25 nabi yang diceritakan di Al-Quran, desain masjid segi 5 juga menggambarkan 5 rukun Islam dan jumlah waktu sholat umat Islam dalam satu hari. Saat ini, Andra Matin sudah merasakan kemerdekaan dalam mendesain, karena hampir 90% karyanya ia tentukan sendiri. Jadi,
Programming guideline klien ditentukan sendiri, sedangkan dari desain segi estetikanya sudah diserahkan kepada Andra Matin Arsitek. Berkat konsistensi dan pemikirannya yang lain daripada orang umumnya, Andra Matin masih eksis hingga saat ini. Memang, usaha tidak pernah mengkhianati hasil ya teman-teman. Semoga kisah perjalanan Andra Matin bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar menjadi spesialis di bidang yang kita kuasai. Selain Andra Matin, next enaknya kita bahas tokoh arsitek inspiratif siapa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk ikutin terus video terbaru dari kami untuk mendapatkan berbagai info menarik lainnya seputar arsitektur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!